pasir pakan lang. Kailangan lolosaran, ler. Je babi hello gitu lah bay. Je babi kau gitu lah bay hello. Yeah. Kaya magpagata. Ayo kak. Jaga lawan kau. Jaga lawan. Ya, terima kasih. Baik, kami persilakan mempelai laki-laki dan seluruh rombongan masuk ke tempat acara. Napas kau narik pembelum, belum kresennya mam, panjang umur butuh berjaki, sanang mangat ikau. Dia ikau berkeh, dia belesut dari dia calka bahaya. Dinun kerigas kabas lajur, ikau matur pembelum rian andau. Mangat kilau surung denum kutik ke pembelum rian andau. Amin. Ya, bagi rombongan pengantin itu tahu temema kita langsung melalui acara adat. Kami Ming. Ya. Woi, woi. Lima pikul gong barang adat diganti dengan sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Tajaurat, RT Songtelu, dalam kurung Mampai, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan luas 1 hektar. Surat menyurat menyusul. Ya. Itu kita sama mihini melai pelaku tuh au gitu. Injelas awi berpihak 3 hatwe waktunya. Kita misek kan teh. Nah, jadi hinayo sampai tahu. Ya, jadi tetap papan di helui. Ya, tapi lawan PHT kalau kuana ya tetap mengusaha ya selengkap perintah punya surat menyurat. Paling tidak ke kare SPT SKT perangai. Aku dengan event. Terima kasih. Para mati TG pasti TG. Nah, dia kedua kah? Terima kasih. Wan Ewen Pahari Endau para pihak KJHTW Ike ini ngawukun Ewen surat menyurat teh menyusul harian Endau itu terima para pihak Jibawi, terima dia mangat tatawa ya mangat sama jelas narima Ewen kami akan poin kedua saput epat katiramu diuangkan 400.000 rupiah. Iya. Amun tege apa bersulang kau bersulang kalau bahut. Amun tege apa bersulang leman nengak amplop nah nengak pea apa nutup galas lah. Oh iya deh. Ya, terima kasih. Kita jadi terima para pihak Cibawi. Kita sampai poin katelu. Pakaian TJ style pakaian.
itu tege pakayao. Wah. Ento dia usah buka dia usah puna sepenuhnya ay ya ngumpulin kau. Gitu akan pakaian gantiin pakaian hina gitu je akan pakaian je babi teh. Tahu je pakaian itu. 5 teh ikatame koin kepat sinjang entang. Ije lambar bahalai dan ije lambar tapi. Nah, ya di kau buka apa hitam lapik sangku kau. Oh. Ya, terima kasih. Kita poin keempat saja di kami. Kami akan poin kelima. Lapik luang ije lambar bahalai. Ya, jika dibuka apa itu malapik sangku. Buka. Ya. Apa itu malapik anu. Malapik sangku. Dia atau si kuri. Ukur tahu Pak penting aja ya. Pak. Ya. Pak kepulang pi. Kita poin kelima, jadi kita akan poin ke Jahawe Bulau Singa Pelek Uju Brang Mas Murni sepasang cincin kawin. Dan itu puna lagi kami puna jebu pasti jadi kan ya itu tahu dijelaskan akan kita kami pernah jadi ya gitu jadi dimasang event lebih helu ya jadi ini dia RTG Melayu ya iya uang Bulau Singa Pelek tuh kita sama hiningan jadi event banyak dia akan bisin kawin event hanya karet event masang nilai gereja kita tame poin 7 Lamyang Turus Pelek ije pucuk lilis Lamyang. Iya. Kajek buka kajek. Buka nyo esung mute tejek kan ikaw mentejek terus kan ya tahu dulu beken ikaw de panganten dia no te mentejek esung ku andika mentejek kamelai sangku sambil ikaw mampat namanya ya wah formel betuk ye anak kokak ya kami akan poin hanya duit lapik ruji ije buah ringgit ya dan itu buka kata payawi itu lapik ruji itu lampik karek kambut tuang duit dan kenapa penang buka engkau punang ringgit murni engkau ringgit tiruan engkau ini benar duit logam ini kau ya kami akan poin kejeltie tutup uang 2 yar kain hitam kain babilem tuh bisa kain hitam mau iya tuh tujuan je kain babilem tuh tutup uang tuh amun tege tambi nenga akan tambi amun tege gue nenga akan gue tujuan anu tuh
nengakan empum nameng. Kare nunggu jadi ngumpul. Gas itu. Kita kami akan poin 10. Gerantung kuluk pelet 15 katigong barang adat dibayar uang sebesar 1.500.000 rupiah. Alhamdulillah. Mana ketundwe sanger engkau buka dia en punang buka lah. Ya. Kamu nanu buka kiam laga kau awe di kau na hai janji di kau. Kabagi. Oh, elak karen nunggu karena pitua karen aja pitua. Awe je buka duit kana hai rezeki. Balik tagih na karen mutapas. Kele dibentuk luar Hah? Itu enak nah. Garantung itu. Garantung berapa? Kan lanjut ya. Kita tamatkan poin ke-11. Pinggan penanan IJZ alat makan dan minum. NP punah kita urasa sendok piring murah tege. Kita tamatkan poin ke-12 ya. Rapin tua saya cukupnya. Tuh ya pernah karya arah merapin tua. Tege batu anu rapin tua kau 50 penyilak. Mela tejek mela sangku kau. Akan batu rapin tua kau. Ya. Nah, kalau luar meng. Ya di kau rapin tua kau bagi kata begitu harami rapin tua apa ita ulu ije jalan adat kuna apa ita bagi rapin tua kau kalau biasa kuna bagi rata bagi akan ewen ketun sanger kau je helu majuluk ketun sanger kau harami rapin tua. Kita tamatkan poin ke-12 timbuk tangga. 7 buah mangkok berisi beras, 4 buah dari pihak laki-laki, 3 buah dari pihak perempuan. Ya, uras tege empi, para pihak di babi, tege, para pihak ketue lengkap. Pulau ngandung panginan jandau ditanggung bersama. Uang penginan jandau tuh danda. Jadi tahu yang jelas ye debu mungkin tak sama para tuh kita tamatkan poin ke-15. Alat pertiduran ditanggung pihak laki-laki ditusuk jadi eka karementer tiru kare amat tilam bantal moike urang metun setun naraikuan ulu bakas dia pengantin di babi NTG jadi hete gede yo NTG namanya jadi lengkap iya terima kasih. Kita tamatkan poin ke-19 duit terus ditanggung bersama gitu. Kita tamatkan poin ke-17 mungkin poin ide terakhir batu kaja 50 katigong barang adat dibayar pada saat pakaja menantu. Gitu ketun mbak menantun ketun tuh anak ketun pakaja pasarah ketun. Pea andau ketun pakaja ketun kasangir pea aw ketun amun ikeja apa kaja gara sekali lampi itu melai moke kani cara melai itu ye tapi ada oke nah cuma waktu dan ketika dia ike ini menukas lagi tunggu ampin keadaan tegi waktu ya KTI iya teh uang pihak KJTW hatwe menai event pakajang nantu tuh munduran di perandi
Ite jadi kuanewen nunggu tege ketun tahu makata masalah pekerja menantu tuh tahu irunding pihak andau pihak ketika ketun pekerja menantu teh. Jalan adat tersebut di atas telah dibayar lunas. Terima kasih. Uang jalan adat kita uras jadi clear selesai. Maka Ike bara mantir adat persilahkan akan isung utuh manggau pasangan awi anu tuh jalan adat itu uras jadi iya bayar teh ye dinun kap ya wi ya ale la ai hau punai ye kwa ya salah teh iya pinasuk iya pas ya karena pernah tahu penuhan jalan teramu karena tahu burui naik ke tendue naik lemari ke tendue imbaca medai perjanjian tuh tahu imbaca awi esung ke bendue tuh bara pasal IJ sampai pasal tedu tuh bendue tahu bahasa sama-sama. Perjanjian kawin pasal 1, saya nama Andika pihak ke-1 telah mengambil perempuan bernama Indrawati atau pihak kedua untuk menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji untuk mencintai dan menyayangi dia dalam suka maupun duka, serta tidak akan menceraikan dia sampai akhir hidup saya. Pasal yang kedua, saya nama Indrawati pihak kedua telah mengambil laki-laki bernama Andika pihak ke-1 untuk menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji untuk mencintai dan menyayangi dia dalam suka maupun duka, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup saya. Pasal 3, bila mana di antara kami dari kedua belah pihak ada yang membuat kesalahan dan tidak saling mengampuni sehingga mengakibatkan perceraian kami berdua, maka kepada pihak yang bersalah dikenakan denda sebesar 30 juta rupiah. Dibayarkan kepada pihak yang tidak bersalah. Pelaku mas kawin tetap menjadi hak istri atau pihak kedua. Bila mana salah satu dari antara kami yang meninggal dunia, maka harta atau benda selama kami berumah tangga dan harta tersebut akan menjadi hak anak. Apabila di dalam perkawinan kami tidak dikaruniai anak, maka harta benda yang kami peroleh selama berumah tangga sepakat dibagi 2 sama rata. Demikian surat perjanjian kawin menurut adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai 10.000 di hadapan orang tua atau wali waris, saksi-saksi mantir adat, ketua RT dan kepala desa Tumbang Tariak.
Ya. Penandatanganan jadi selesai. Mbak Kakang. Bu RT laku dohop dengan karela harus baca surat ulang ya laku dohop. Amun acara kawin adat teh harus dipiti cap karela. Bagi setiap RT teh aku mengimbau RT harus dibicap menurut kami. Ya, datang. Angkau jo, kau jadi yang telo lah, kau jo. Ya. Keluarga ya, kau leh mbak malu ya. Neng, nekap lelin ya. Nokiu, kau jo. Je, dua telo, angkat. Wih, 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 wih. Lapang jujuk kerja veteran penakau penuhan kanang mangat. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan.
baik, pada pagi hari ini kita akan yaitu mendengar akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Matius pasal 7 ayat yang ke-24, bagi yang sudah mendapat atau ada di depan. Matius pasal 7 ayat yang ke-24, agar jangan cuma mempelai berdua yang diberkati, tapi kita semua pun diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Mari kita baca dengan bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Amin, puji nama Tuhan. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan tadi dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dengan perikopnya dengan jelas di sini dua macam dasar. Bahwa dikatakan tadi dalam pembacaan kita bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pada pagi hari ini orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang bijaksana. Jadi semua kita, bukan hanya kedua mempelai yang ada di tempat ini, tapi seluruh hadirin dan jemaat Tuhan yang telah hadir di tempat ini, kita semua duduk diam untuk mendengarkan suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita adalah orang-orang yang bijaksana. Jadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dikatakan tadi mereka itu adalah orang yang bijaksana. Nah, menjadi orang yang bijaksana pada saat kita apa? Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kalau di dunia ini tidak ada orang mengabarkan kebenaran firman Tuhan? Tentunya setiap orang mempunyai langkahnya sendiri-sendiri. Tapi bersyukur kita kepada Tuhan, ada yang menuntun setiap karakter hidup kita, ada yang menuntun setiap langkah hidup kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi menjadi orang yang bijaksana itu adalah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara Andika dan Indrawati, hari ini kamu berdua adalah menjadi orang yang bijaksana. Sungguh luar biasa, kamu berdua menjadi orang bijaksana. Amin. Haleluya. Jadi kamu berdua saat ini sudah menjadi orang yang bijaksana karena apa? Sudah duduk diam ada di tempat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dikatakan tadi membuat apa? Membuat kita bijaksana. Hari ini juga saya ada di tempat ini karena saya sudah mendengar firman Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bijaksana. Nah, jadi mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu adalah membuat kita bijaksana. Bijaksana itu artinya punya pemikiran yang cerdas. Pintar harati wanitana. Tapi kalau pintar harati dia mengenal Tuhan tidak berarti juga. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini artinya bijaksana itu punya pemikiran yang cerdas, yang bisa memikirkan jauh ke depan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa memikirkan jauh ke depan, bukan saja hidup hari ini, tapi ada hidup yang menanti di dalam kekekalan. Inilah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bijaksana itu artinya punya pemikiran yang cerdas, yang bisa memikirkan jauh ke depan. Seperti firman Tuhan dalam kitab Efesus berkata bahwa Tuhan rindu jemaat yang ada di kota Efesus itu, Tuhan rindu mau jemaat itu menjadi jemaat yang cemerlang. Kalau boleh di dalam kitab Efesus, Tuhan rindu supaya jemaat yang ada di kota Efesus menjadi jemaat yang cemerlang. Demikian juga pernikahanmu hari ini, Tuhan mau, Tuhan rindu menjadi pernikahan kudus, pernikahan yang cemerlang. Cemerlang itu artinya mengkotak kita berkilau-kilauan. Tapi amun bahasa Indonesia kuno payah, cemerlang itu artinya bersinar sangat terang. Artinya tidak ada lagi terang yang melebihi itu. Berkilau-kilauan seperti intan, kata pepatah orang dunia, kui berkilau-kilauan. Seperti itu. Jadi bersinar sangat terang itu artinya jadi orang yang bijaksana itu dah dikatakan punya pemikiran yang cerdas. Artinya punya pemikiran yang cemerlang, yang bersinar sangat terang. Tuhan mau dan Tuhan rindu setiap pernikahan kita, rumah tangga orang Kristen, Tuhan mau kita bersinar sangat terang. Tidak ada kebohongan, tidak ada kegelapan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau dan Tuhan rindu kita menjadi orang yang cemerlang, yang bersinar-sinar sangat terang. Nah, jadi saudara Andika dan saudari Indrawati, pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah mendasarkan, melandaskan nikahmu di dalam Tuhan. Hari ini disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh kedua orang tuamu dan hamba-hamba Tuhan.
Hari ini nikahmu disaksikan bahwa engkau sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sudah mendasarkan menurut kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sana ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Hari ini kamu berdua sudah gali dalam-dalam, sudah dengar firman Tuhan, sudah mendasarkan hidup nikahmu, sudah mendasarkan bahtera seperti saya katakan kemarin. Ini adalah bahtera cinta yang harus dilalui bersama. Di dalam bahtera cinta itu mungkin ada banyak yang menyenangkan, ada banyak juga hal yang tersulit terjadi. Tetapi dikatakan Lukas pasal 6 ayat 48, dia sudah menggali dalam-dalam. Hari ini kamu sudah menggali, hari ini kamu sudah mendengar firman Tuhan yang memberkati hidupmu. Dikatakan bahwa ketika banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena kokoh dibangun. Tidak ada dasar lain umat yang percaya kepada Tuhan selain mendasarkan kehidupannya hanya mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat rumah tangga Kristen semakin tua semakin kokoh, semakin hari semakin kokoh. Lain kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin semakin hari semakin dia melihat pasangannya sudah tua, sudah keriput dan sebagainya, mungkin dia cari yang lain seperti itu. Tetapi orang yang sudah mendasari hidupnya di dalam Tuhan, semakin tua dia, dikatakan semakin tua semakin dia menyayangi, semakin tua semakin hidupnya dekat dengan Tuhan. Nah itu, oleh sebab itu pada pagi hari ini kamu berdua nanti bisa menghadapi segala perkara dalam kehidupanmu. Tapi hari ini kamu sudah mengundang Yesus. Sebagaimana perkawinan dikatakan dalam Yohanes pasal 2, murid-muridnya orang-orang yang punya pesta saat itu punya kekurangan anggur. Tetapi ketika mengundang Yesus hadir di dalamnya, persoalan yang mereka hadapi diberikan jawaban yang mantap, pasti dan luar biasa oleh Tuhan. Demikian juga kamu berdua pada pagi hari ini, kamu berdua sudah mengundang Yesus hadir di tempat ini. Saya kemarin bangga dan bersyukur ada ibadah juga di rumah, yaitu persiapan perpekatan nikah ini sungguh luar biasa. Jadi hari ini, kemarin dan hari ini kita sudah dilandasi dari kebenaran firman Tuhan, sungguh luar biasa. Jadi sebagaimana murid-murid Yesus itu, dia selalu mengundang Yesus. Apapun yang terjadi, mereka mengundang Yesus. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 4 dan 5, bahwa ini adalah suatu gambaran tentang kepengurutan kita dengan Tuhan. Artinya kita harus nurut. Andika dan Indrawati, tidak ada lain kuncinya untuk keberhasilan dalam rumah tangga. Nurut apa kata Tuhan, menuruti dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan mendapatkan jawaban yang mantap dan pasti di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, silih berganti, tapi persoalan itu tidak akan melanda hidupmu, tidak akan menghanyut hidupmu, tetapi semakin menjadikan engkau kuat dan semakin menjadikan engkau saksi bagi Tuhan yang hidup di tengah masyarakat di tempatmu berada. Dalam nama Yesus, inilah kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku Andika menerima Indrawati menjadi istri sahku. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memelihara, mengasuh, dan merawatmu dalam susah dan senang, miskin dan kaya, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai akhir hayatku, sesuai ketetapan Allah aku berjanji. Tepuk tangan dulu. Kita selalu lagi mempelai perempuan untuk mengucapkan janji nikahnya. Janji nikah demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku Indrawati menerima engkau Andika menjadi suami yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memelihara, mengasuh, dan merawatmu dalam susah dan senang, miskin dan kaya, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai akhir hayatku. Sesuai ketetapan Allah, aku berjanji. Maka saya sebagai hamba Tuhan dan wakil Allah, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat.
seorang suami dan istri yang mempunyai ujung dan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, dan itu melambangkan kasih yang tak akan berhenti. Dan sebab itu masukkanlah cincin itu ke dalam jari manis suami. Saya sebagai hamba Allah pada pagi hari ini memberkati pernikahan kedua mempelai yang ada di tengah-tengah kami. Biarlah dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus, turunlah berkat kasih karunia, penyertaan yang kudus daripada Tuhan Yesus sendiri akan memberkati keluarga ini. Kau mulai dari pagi hari ini, kau mereka menyatakan diri mereka di hadapan Tuhan, dan sebagai hamba Tuhan, kau mulai dari pagi hari ini, saudara berdua sah menjadi seorang istri, dan mereka hidup di dalam Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan. Kasih sayang daripada Allah Bapa yang akan menguatkan cinta kasih mereka untuk mengarungi bangga hidup dan bangga cinta mereka berdua sampai maut yang memisahkan mereka. Dalam nama Yesus, amin. Kasih cium. Kasih panu sama pendeta. Tepuk tangan dulu jemaat. Bukan tempat yang kedua, bukan tempat. Ya, bukan tempat. Andika di. Cium kening kan? Sekarang kita akan menyaksikan yaitu mempelai berdua yaitu Andika dan Indrawati datang mohon doa restu dan penghormatannya kepada orang tua. Yang pertama kali datang dulu kepada orang tua Indrawati, dipersilakan. Adalah pahlawan bagiku. Ayah, iman yang penuh tanggung jawab. Terima kasih Ayah. Terima kasih untuk pengorbananmu membesarkanku hingga hari ini boleh membawaku kepada pernikahan suci. Semuanya berkat-Mu Ayah. Ayah, aku mohon maafkan salah dan pelanggaranku. Ayah, aku mohon restu-Mu. Terima kasih Ayah. Ibu, Engkau sangat berarti bagiku. Ibu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagiku. Ibu telah melawan dan membesarkanku hingga hari ini. Tiba bagiku untuk memohon doa restu untuk melepaskanku, dan aku tetap menyayangi-Mu Ibu. Karena itu berharga bagiku. Maafkan semua salah dan pelanggaranku. Ayah adalah pahlawan bagiku. Ayah, iman yang penuh tanggung jawab. Terima kasih Ayah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu membesarkan hingga hari boleh membawaku kepada pernikahan suci. Semuanya berkat-Mu Ayah. Ayah, aku mohon maafkan salah dan pelanggaranku. Ayah, aku mohon restu-Mu. Terima kasih Ayah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
imagine I held my breath right from the start. I knew that I found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I love you for 1,000 One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for